Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga abang kakak semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring kita. Nah, abang kakak, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang luas lingkaran. Kalau di minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang keliling lingkaran. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari sama-sama kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita diberkahi dan diridhoi. Nah, abang kakak, Miss ingatkan untuk menonton video ini dari awal hingga akhir agar abang kakak dapat memahami materi yang Miss sampaikan. Nah, kita akan pelajari luas lingkaran. Jadi ada 5 tahapan yang harus kalian lakukan untuk memahami contoh kehidupan sehari-hari tentang luas lingkaran. Nah, kelima langkah tersebut adalah dengan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Nah, kita akan menentukan luas lingkaran. Nah, langkah pertama yaitu gambarlah lingkaran pada kertas karton. Gunakan jangka, warnailah daerah dalam lingkaran tersebut. Nah, ini jadi kita gambar sebuah lingkaran ya. Nah, kemudian kita warnai daerah dalam. Nah, ini ya. Nah, abang kakak, daerah dalam inilah yang dikatakan sebagai luas lingkaran ya, yang Miss arsir ini. Nah, kemudian potonglah lingkaran seperti pada gambar. Kemudian lipat lingkaran sehingga menghasilkan setengah lingkaran. Kemudian lipat kembali setengah lingkaran tersebut menjadi 1/4 lingkaran. Nah, untuk ketiga kalinya lipat 1/4 lingkaran menjadi 1/8 lingkaran. Terakhir, lipat 1/8 lingkaran menjadi 1/16 lingkaran. Nah, abang kakak perhatikan ya. Kembalikan lipatan pada langkah kedua seperti semula, kemudian potong lingkaran berdasarkan lipatan yang telah dihasilkan. Potongan-potongan tersebut merupakan juring lingkaran. Nah, ini adalah ketika kita lipat menjadi setengah lingkaran ya. Yang ini setengah lingkaran, kemudian ini 1/4 lingkaran. Nah, kemudian ini 1/8. Dan yang ini adalah 1/16. Nah, ini yang menjadi 1/16. Nah, kemudian kembalikan lipatan pada langkah kedua seperti semula, kemudian potong lingkaran berdasarkan lipatan yang telah dihasilkan. Potongan-potongan tersebut merupakan juring lingkaran. Nah, lihat pada langkah ketiga ini, nah terdapat ya, ini 16 juring lingkaran ya. Terdapat 16 juring lingkaran. Nah, kemudian susunlah juring-juring yang telah dihasilkan. Kemudian potonglah salah satu juring menjadi 2 bagian. Dengan demikian akan membentuk bangun menyerupai persegi panjang. Nah, bang kakak ya, tadi kan lingkarannya sudah kita lipat menjadi 1/16. Nah, kemudian kita potong-potong maka terdapatlah 16 juring lingkaran. Nah, ini dia ya, 1, 2, kita susun ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi ada 16 juring lingkaran, kita susun. Nah, kemudian di ujungnya, nah yang ini, kita potong ya. Dan kita letakkan di sisi kanan yang potongan tadi, maka akan membentuk sebuah persegi panjang. Nah, perhatikan langkah keempat tersebut. Bangun yang dihasilkan menyerupai persegi panjang. Jadi, luas lingkaran yang dimaksud sama dengan luas persegi panjang, di mana panjangnya mendekati PR atau keliling setengah lingkaran, dan lebarnya R. Nah, ini ya panjangnya itu yaitu pi dikali R atau PR, sedangkan lebarnya itu adalah R ya. Nah, jadi dengan demikian diperoleh luas lingkaran sebagai berikut. Nah, luas lingkaran sama dengan luas persegi panjang, di mana luas lingkaran adalah panjang kali lebar, kemudian luas lingkaran yaitu PR dikali R. Jadi luas lingkaran adalah PR kuadrat. Nah, ingat abang kakak, ini adalah rumus untuk menghitung luas lingkaran ya. Nah, yaitu luas lingkaran sama dengan pi dikali R dikali R, atau ya luas lingkaran ya menjadi pi R kuadrat. Nah, abang kakak ingat ya, kalau bilangan yang dikuadratkan berarti dikalikan dengan bilangan itu sendiri ya, bukan berarti dikali 2. Jadi misalnya ini ya, Miss beri contoh 7 kuadrat atau 7 pangkat 2 itu sama dengan 7 dikali 7. Inilah yang benar ya, bukan 7 dikali 2 ya nak ya. Nah, jadi dipahami bahwasanya bilangan yang dipangkatkan 2 berarti dikalikan dengan bilangan itu sendiri, bukan dikali 2 ya. Nah, di sini keterangannya L adalah luas lingkaran, kemudian pi. Nah, pi di sini bisa menggunakan 3,14 atau 22/7. Nah, diingat abang kakak, 3,14 itu kita gunakan ketika panjang jari-jari itu bukan kelipatan 7. Nah, 22/7 kita gunakan ya apabila panjang jari-jarinya bilangan kelipatan 7 seperti 7, 14, 21, 28, 35, 49 dan seterusnya ya, yaitu bilangan kelipatan 7. Nah, kemudian R adalah panjang jari-jari. Jadi diingat ya, rumus menghitung luas lingkaran yaitu pi R kuadrat. Nah, kalau kelilingnya kan 2 pi R ya. Oke, nah sekarang kita ke contoh soal. Nah, sebuah lingkaran ya memiliki jari-jari 20 cm. Tentukan luas lingkaran tersebut. Nah, di sini jari-jarinya 20 cm. 20 cm adalah bilangan bukan kelipatan 7, maka pi yang kita gunakan adalah 3,14. Nah, abang kakak dalam menjawab soalnya ya. Nah, kita buat dulu yang diketahui ya. Yang diketahui jari-jari lingkaran atau R ya. R-nya sama dengan 20 cm. Nah, kemudian yang ditanya adalah luas. Maka rumusnya untuk menghitung luas lingkaran ya, ingat yaitu pi R kuadrat ya nak ya, pi R kuadrat. Maka kita masukkan pi-nya tadi 3,14 dikali 20 dikali 20 ya. Nah, kemudian kita kalikan dulu, 20 kali 20 sama dengan 400 ya. Nah, 3,14 dikali 400 sama dengan 1256 cm persegi. Ya, jadi ingat, nah
kalau mengalihkan ya bilangan yang ada tanda komanya, maka dihilangkan terlebih dahulu tanda komanya. Nanti setelah kita dapatkan hasilnya ya, kita letakkan lagi tanda komanya. Ya, ingat kalau 2 di belakang koma maka kita letakkan ya 2 di belakang koma. Nah, menentukannya kita dari kanan terlebih dahulu ya. Nah, kemudian untuk contoh soal yang kedua, sebuah lingkaran memiliki jari-jari 21 cm. Nah, ingat jari-jarinya 21 cm. Tentukan luas lingkaran tersebut. Nah, buat dulu yang diketahui ya. Jari-jarinya yaitu 21 cm. R ya. R sama dengan 21 cm. Nah, ditanya luas lingkaran, maka ingat rumusnya, kita tuliskan dulu rumusnya untuk mencari luas lingkaran, yaitu pi R kuadrat. Ya. Nah, karena di sini jari-jarinya adalah 21 merupakan bilangan kelipatan 7, maka kita gunakan pi 22/7 ya. Jadi 22/7 dikali 21 dikali 21. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. 7 dengan 21 ini kita sederhanakan, 7 dibagi 7 sama dengan 1. Kemudian 21 dibagi 7 itu hasilnya adalah 3 ya. Nah, maka tinggal 22 dikali 21 dikali 3 ya. Jadi 3 itu dari 21 dibagi 7, maka hasilnya adalah 1386 cm kuadrat. Nah, abang kakak ya, Miss ingatkan kembali dalam perkalian ya. Nah, biasakanlah menghitung perkaliannya dengan mengkalikan ke bawah, jangan menggunakan kalkulator ya bang kakak ya. Nah, jadi dihitung ya dengan perkalian ke bawah. Nah, itu untuk melatih abang kakak ya hafalan perkaliannya. Dan cara meletakkan hasilnya yaitu harus disusun sesuai dengan satuan, puluhan, dan ratusannya. Nah, itu harus disusun sesuai ya bang kakak ya. Karena ketika pembelajaran tatap muka, nah saat abang kakak diminta untuk mengalihkan, nah itu banyak sekali terjadi kesalahan ya. Jadi dilatih lagi dalam mengalihkan ke bawah, karena ini kan dari kelas 3 bang kakak juga sudah belajar perkalian ya. Nah, kemudian yang perlu diingat ya bang kakak, dalam menggunakan pi, ingat tadi kalau 3,14 itu apabila panjang jari-jari yang diketahui itu tidak kelipatan 7. Nah, kemudian 22/7 jika panjang jari-jari yang diketahui adalah kelipatan 7. Nah, sekarang tugas abang kakak ya. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari 28 cm. Nah, ingat 28 itu adalah bilangan kelipatan 7 atau bukan ya. Nah, kalau misalnya bilangan kelipatan 7, maka kita menggunakan pi-nya 22/7 ya. Nah, kemudian tentukanlah luas lingkaran tersebut. Nah, ini dikerjakan ya di buku tulis abang kakak, kemudian kirim ke WA. Nah, ketika PTM tambahkan satu soal lagi ya. Sebuah lingkaran memiliki, soal kedua ya, yang ini nomor 1. Nah, kemudian nomor 2-nya lingkaran diketahui R-nya itu sama dengan 32 cm. Ya, ini untuk nomor 2. Jadi tentukan luas lingkarannya. Jadi ada beberapa yang belum selesai, nanti dikirimkan melalui WA Miss Carmila ya. Oke, abang kakak, inilah materi kita hari ini ya. Semoga abang kakak semuanya dapat memahaminya dan tetap semangat untuk belajar ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.